Dalam masyarakat, berbagai tradisi masih dipercaya dan dijalankan selama masa kehamilan. Namun, tidak semua tradisi memiliki dasar yang aman secara medis. Skenario ini mengangkat kisah Ibu Luna, seorang ibu hamil yang menghadapi kebingungan antara mengikuti saran mertuanya berdasarkan tradisi atau menjaga kehamilannya sesuai anjuran medis. Disinilah peran penting seorang bidan terlihat. Melalui pendekatan hangat dan profesional, bidan Salma menunjukkan bagaimana tersenyum, berbicara dengan jelas dan santai, tidak bersikap monoton, serta mendengar dan memahami kondisi pasien, yang dimana dapat membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan pandangan antara budaya dan kesehatan. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ibu dan janin tetap sehat. Saya sebagai bidan Salma, bidan yang komunikatif, sabar, dan profesional. Halo, saya sebagai Ibu Luna, ibu hamil 36 minggu, merasa takut, cemas, dan merasa tertekan oleh mertuanya sendiri. Saya Pak Randi, suami dari Ibu Luna, ingin menjadi petengah antara ibunya dan juga istrinya, tetapi bingung apa yang diberikan ibunya itu baik untuk istrinya atau tidak. Saya Ibu Cahyati, mertua dari Ibu Luna dan ibu dari Pak Randi, percaya akan tradisi dan terbawa oleh omongan sekitar. Halo, saya sebagai Neng Kirana, asisten dari bidan Salma, pendengar aktif dan ceria. Halo semuanya, perkenalkan saya sebagai videografer dan narator. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di suatu pagi, di desa Mekarsari, tepatnya di Posyandu, terdapat seorang bidan yaitu bidan Salma bersama Neng Kirana, mahasiswa yang sedang belajar tentang betapa pentingnya komunikasi efektif. Lain tempat, ada Bu Luna dengan sang suami, serta mertua yang terus-menerus ikut campur soal kehamilannya dengan tradisi-tradisi kuno. Aduh, jadi takut. Tadi aku minum obat Fatimah tiap hari. Nih, kamu kenapa nih? Sakit banget. Kenapa bisa sakit? Tadi kamu makan apa? Tadi aku minum rumput Fatimah. Yang dikasih ibu tadi ya? Iya. Udah berapa kali? Sehari sekali kata ibu. Yaudah nanti kita periksa ya. Iya. Takut ada apa-apa. Semoga bayinya sehat-sehat aja ya. Kamunya yang tenang ya. Mudah-mudahan sehat juga ya anaknya. Bakalan sehat kalau udah minum air rumput Fatimah. Selamat pagi Bu Luna. Selamat pagi Bu Luna. Betul, dengan Ibu Luna. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apakah Bu Luna udah siap untuk pemeriksaan hari ini? Sudah, Neng Kirana. Itu bilangin ya ke si Bu Bidan, kalau menantu saya ini udah minum air rumput Fatimah, jadi bakal lancar lahirannya.
Baik Ibu, mungkin nanti kita diskusikan bersama-sama dengan Bidan Salma ya. Jangan lupa ya. Baik Ibu. Mari Ibu. Masuk Pak. Ibu boleh duduk dulu ya. Ya, kesini. Selamat pagi, Bu Luna, Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, saya periksa dulu ya. Iya. Ibu bagaimana? Ada keluhan nggak akhir-akhir ini? Ada Bidan, saya tuh ngerasa kram banget di perut, kenceng banget, terus suka ada pendarahan. Pendarahan itu tuh dari awal atau baru akhir-akhir ini aja? Baru akhir-akhir ini aja sih. Baru akhir ini aja boleh. Kita harus pemeriksaan dulu kalau begitu ya. Biar saya juga menganalisisnya lebih mudah. Boleh diperiksa dulu ya? Baik Ibu, silakan kita periksa dulu berat badannya. Boleh Ibu hati-hati. Pelan-pelan ya Bu. Bu Bidan, mari sudah siap? Ini puntennya tolong ambilin stetoskop sama tensi. Baik Bu. Boleh Ibu, saya izin buat periksa dulu ya. Iya. Biar tahu gitu bagaimana. Ini Bu. Oke, Ibu maaf ya, saya izin periksa dulu. Ibu perutnya ini sakit nggak? Iya. Sakit ya? Boleh. Ini detak jantungnya mah bagus ya. Boleh saya tensi dulu ya. Ini biar tahu darahnya ya. Boleh. Ibu punten ya. Ini biarkan kalau tahu darahnya mah enak ya meriksanya. Boleh. Boleh. Tensinya agak menurun Ibu ya, mungkin karena pengaruh capek juga Ibu ya. Iya, Bu Bidan, stres kali ya. Iya boleh, silakan. Bentar ya, sama Mangga duduk lagi ya. Bentar. Ibu hati-hati. Nah, Ibu pemeriksaannya sudah ya. Boleh disebutkan keluhannya tadi Ibu ada apa akhir-akhir ini? Jadi gini Bu Bidan, saya tuh mau konsultasi. Boleh, Mangga Ibu. Jadi saya tuh disuruh sama mertua saya untuk minum rumput Fatimah setiap hari. Kata beliau itu untuk mempercepat melahirkan. Aduh, itu sudah dari kapan Ibu diminumnya? Sudah dari minggu kemarin Ibu, setiap hari. Saya harus habis 1 gelas. Dan ibunya minum tetap ya? Iya, soalnya kan dipantau ya sama mertua saya. Jadi gini Bu, saya juga bingung antara ibu saya dan istri saya. Saya juga melihat tuh istri saya cerita kepada saya tentang keluhannya, saya juga jadi takut ada masalah apa-apa dengan anak saya dan istri saya. Saya juga tidak mau ada apa-apa gitu, takut yang tidak diharapkan gitu terjadi Ibu. Betul, mungkin jadi bapaknya juga serba salah ya. Iya benar Iya, Ibu. di satu sisi ibunya, di satu sisi juga anaknya. Apalagi tradisi yang kayak gini susah untuk ditolak ya. Iya. Betul. Sebelumnya ibu sudah tahu bahayanya ini dari kapan? Saya tuh pernah ngeliat ya Bu Bidan di media sosial. Ternyata rumput Fatimah tuh bahaya banget gitu ya buat ibu hamil. Betul. Katanya tuh bikin pendarahan, terus bikin risiko mati janin, risiko mati ibunya gitu kan. Jadi saya tuh kepikiran terus jadinya tuh was-was gitu. Terus kan sama akhir-akhir ini saya tuh ngerasanya sakit banget di perut, kram gitu kan. Terus ada pendarahan juga. Mungkin ini sudah tradisi terkait turun-temurun sepertinya ya ramuannya gitu. Mungkin untuk ditolak juga memang susah ya. Tapi ibu tetap diminum terus-terusan sampai sekarang. Iya, saya juga Terus-terusan gimana ya nolak mertua Iya, susah saya. ya. Iya. Takut membangkang juga kalau ditolak Iya. ya. Betul. Mungkin untuk kedepannya ibu ya, saya sarankan berhenti diminum saja dulu. Mungkin nanti ibunya diberi edukasi lebih lanjut, apalagi ibunya sudah tahu ya kalau ramuan Fatimah tuh bahaya banget ibu.
Oke Ibu, mungkin untuk kedepannya ibunya itu harus diberi edukasi ya, karena ramuan ini saya lihat sangat-sangat berbahaya, apalagi dampaknya sudah terasa sama ibu sendiri ya. Baik, mohon tunggu sebentar. Maaf Bu Bidan, Bu, saya bisa ikut masuk? Oh, boleh. Mangga, silakan Ibu. Boleh sebelah sana. Silakan masuk, boleh. Gimana sih Ibu? Saya tadi dengar Ibu. Maaf, boleh duduk dulu ya. Agar Ibu lebih tenang. Baik, terima kasih. Ibu. Tadi saya dengar dari luar, katanya ramuan Fatima itu gak baik buat kelahiran. Kan saya udah tua, saya juga pernah ngalamin. Betul, Ibu paham, tapi boleh didengarin dulu ya. Ibu paham, saya bukan mau sok tahu ya di sini, tapi ini tuh Ibu perlu edukasi juga, apalagi kan zaman sekarang mah udah maju Ibu ya. Bentar Ibu, bentar. Boleh, emang. Saya juga kan itu teh udah turun-temurun ramuan rumput Fatimah teh. Ini buktinya anak saya sehat sampai sekarang. Itu teh akibat saya minum ramuan. Banyak kok orang di sana, kakak saya, neneknya menantu saya sama. Betul, bahkan Ibu ya, bapaknya juga sampai sekarang sampai punya anak lagi ya. Iya tuh, makanya saya suruh saya minum itu. Betul Ibu, di sini juga saya bukan mau membantah ya, tapi pengen ngasih tahu aja sedikit, boleh? Ya udah sok gimana, tapi jangan menakut-nakutin menantu saya. Iya, Ibu paham enggak ya? Saya izin untuk memberikan edukasi sedikit ya. Bapak ya, saya mau ngasih tahu sedikit aja biar lebih paham gitu ke depannya bagaimana ya. Memang Ibu ya, rumput Fatimah itu bahan yang alami, apalagi menurut zaman dulu mah itu sangat-sangat bagus Ibu ya, apalagi udah terpercaya gitu dari pengalaman Ibu sendiri. Tapi bahan alami itu tuh membuat ibu hamil tuh bisa memancing kontraksi, apalagi diminumnya setiap hari. Ibu tadi juga Ibu Lunanya sudah memberikan keluhan kepada saya ya, katanya teh pendarahan, suka ada kontraksi juga Ibu ya. Iya, jadi kayak itu tuh bahaya Ibu buat ibu hamilnya ya. Apalagi kalau misal kontraksinya terlalu cepat, itu bisa pecah ketuban dini, pendarahan, bahkan nanti bayinya juga prematur Ibu. Apalagi Ibu, saya ngerti ya, Ibu teh pengen cucunya sehat, pengen lahir sehat, selamat, cepat ya. Cuman kalau zaman sekarang mah udah nggak dipakai Ibu. Di pendidikan kesehatan pun udah tidak dianjurkan Ibu, betul ya Ning ya? Betul Ibu, jadi dalam pembelajaran kami itu disebutnya itu obat alami uterotonik gitu, dari mana ini tuh tidak terkontrol Ibu, dan juga ini tuh obat herbal itu semuanya itu tidak aman untuk kesehatan ya, tidak semuanya itu aman. Dan apalagi untuk ibu hamil itu harus benar-benar dijaga dan harus kita lihat dulu kandungannya ada apa saja agar semuanya tidak ada kendala Ibu, begitu. Tuh bagaimana, paham ya kalau sekarang? Paham. Baik, sebenarnya itu kami tidak melarang Ibu ya untuk tradisi yang sudah ada tuh, kayak bukan untuk tidak menghargai juga, tapi kami ingin Ibu bayinya juga sehat sampai nanti lahiran ya. Apalagi Ibu ini kandungannya baru 36 minggu ya. Sangat-sangat kalau misal kontraksi palsu sangat-sangat tidak dianjurkan gitu untuk cepat-cepat lahiran, nanti prematur bayinya ya. Apalagi lebih baik gitu kalau untuk obat-obatan itu dianjurkan dari yang medis saja, biar kami yang bertanggung jawab gitu, biar gitu lebih ya. terkontrol juga ya Ibu Bidan ya. Betul. Karena kita kan sudah belajar di sesuai prosedur medis itu bagaimana, begitu Ibu. Betul, paham ya. Kalau sekarang mah jadi buat kedepannya berhenti dulu aja diminumnya ya. Saya mah tidak melarang Ibu, kalau mau dirawatnya seperti apa asuhan ibunya nggak apa-apa, tapi kalau buat obat dianjurkan untuk jangan ya. Kalau buat ramuan mah jadi lebih baik pakai obat-obat yang sudah dianjurkan saja. Baik, mungkin Ibu sudah paham terkait anjurannya agar cucu Ibu juga mungkin nanti lahir dengan sehat, dengan normal. Betul Ibu? Betul. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Makasih juga Bu udah ngejelasin. Nah, Ibu terima kasih juga ya sudah mau periksa ke sini. Kalau ada apa-apa mau bilang aja sama Ibu Bidan ya, biar kan tahu kalau kayak gini mah keluhannya kayak apa ya. Boleh buat nanti ke depannya setelah pemeriksaan ini, kan nanti akan ada pemeriksaan di minggu selanjutnya ya. Boleh nanti setelah berhenti minum pada perubahan atau tidak dari ibunya ya. Alhamdulillah ya Ibu Bidan, saya juga merasa lebih tenang, senang. Terima kasih ya Bu Bidan dan Kirana. Kami
kami akan ikut anjuran Bu Bidan dan Neng Kirana agar anak dan istri saya aman dan sehat. Tuh, harusnya seperti itu ya, Pak. Ibu juga mau ikut senam hamilnya ya, Luna ya? Boleh dong, didampingin Sehat terus. terus Ibu. Iya. Mangga didampingin terus ya. Sepertinya sudah jelas ya Ibu. Terima kasih untuk Bu Bidan, untuk Neng Kirana sudah mengedukasi keluarga saya tentang kesehatan istri dan anak saya. Mungkin sekiranya cukup, saya izin pamit ya Ibu. Mangga apa-apa, nanti kalau ada keluhan apa-apa boleh datang lagi ke sini ya. Terima kasih Bu ini mah. Udah diantar Neng? Alhamdulillah sudah Ibu. Ternyata untuk merubah pandangan tradisional itu butuh komunikasi yang baik ya. Betul. Dan juga bukan hanya itu, tetapi kita juga harus sabar dalam menghadapi keluh kesah pasien gitu ya Ibu ya. Betul Neng, karena apa ya, kita kan di sini tuh bukan tenaga medis gitu, tapi juga pendamping, apalagi kita itu bidan ya. Iya betul Ibu. Betul, tugasnya itu benar-benar mendampingi dari yang punya keluhan, dari hamil sampai nanti melahirkan punya anak juga. Apalagi soal budaya ya, budaya tradisional itu memang penting sebenarnya ya. Ada yang berguna, ada yang tidak. Tapi tugas kita itu untuk menghimbau, mengedukasi lebih lanjut ini bentuk budaya tradisionalnya itu penting atau baik atau tidaknya. Jadi kayak untungnya juga ya keluarga-keluarganya mau diedukasi. Iya, alhamdulillah. Dan Iya. saya juga tidak hanya itu ya, saya juga banyak belajar, apalagi saya masih menjadi seorang Betul. mahasiswi ya. Jadi banyak belajar di PMB Ibu ini. Betul. Boleh Neng, nanti mah kalau ke depannya ya, memang lebih harus, yang paling penting itu edukasi sih, edukasi dari mulai keluarganya, pasiennya, sampai ya intinya dari keluarganya yang paling penting. Mungkin untuk sikap kitanya juga harus Betul, lebih apalagi ramah dari tamah ya, apalagi pelayan kesehatan. Komunikasi sih itu penting. Iya.